Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Oke, di video ini kita diperlihatkan oleh sayur-sayur saya yang sudah mulai menguning ya. Jadi ini efek curah hujan yang sangat tinggi di musim bulan 1 ini. Di awal tahun 2021 ini curah hujan di daerah saya di Tulang Bang Barat cukup tinggi ya. Sampai kemarin terjadi hujan angin sampai rompel semua itu atapnya. Jadi yang terkendala di sini terutama di sayuran hidroponik ya. Kalau di konvensional mungkin nggak seberapa ngaruh, saya juga belum tahu ya. Tapi kalau di hidroponik yang terjadi adalah tidak stabilnya pH dalam tandon kita ya. Walaupun saat hujan itu sudah kita matikan pompa dan jalur pembuangan sudah kita buang, jadi air hujan tidak masuk tandon. Tapi yang di sini kita kan memakai busa atau rockwool sama saja ya. Jadi di sini masih nyimpen air ya. Nah, yang di sini masih nyimpen air hujan tadi. Jadi waktu tandon itu kita nyalakan, air hujan akan bercampur dengan air nutrisi yang akhirnya balik ke tandon lagi. Jadi itu pentingnya pH down di musim hujan. Jadi untuk menurunkan pH itu pH down harus punya ya. Jadi kalau nggak punya seperti ini. Saya belum punya pH down, kebetulan pH saya juga rusak, alat pH saya. Jadi semuanya kuning. Ini kalau dilihat detailnya itu sangat kuning ya. Seperti ini. Nah, ini ciri-ciri pH-nya tidak stabil ya. Jadi kenapa dia bisa kuning itu karena tanaman ini, hidroponik ini, dia ada di pH 5,5 sampai 6,5 untuk bisa menyerap semua unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh sayuran tadi. Jadi kalau pH-nya di bawah itu atau di atasnya, maka yang terjadi ada beberapa unsur yang tidak dapat diserap oleh si sayuran ini. Jadi di sini ada tabel ya, nanti akan saya lampirkan tabel. Nah, itu ada beberapa unsur ya, jika pH itu tidak di range antara 5,5 sampai 6,5. Jadi ada unsur yang tidak serap. Jadi gimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah kita menambahkan pH down yang ada dalam tandon sehingga pH-nya stabil dan kita melakukan pemulihan ini. Tapi jika ingin langsung diberikan pupuk itu kita menggunakan unsur Fe. Dilihat dari tabel tadi kalau pH-nya rendah. Lanjut, tadi ada yang nelpon ya, jadi ini saya teruskan lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai pemberian pengatas ini ya. Jadi kita bisa memberikan salah satu unsur yang kurang, seperti contohnya Fe ini jika berada di rank asam dia kekurangan atau tidak bisa menyerap, atau sebaliknya ya. Jika dia pH-nya tinggi, apa yang tidak diserap itu bisa kita tambahkan. Jadi di musim penghujan seperti ini pentingnya pH meter itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui pH berapa dia bisa bermain pH kita. Kalau setiap hari hujan ya kacau juga kalau kita menambahkan pH down terus ya, itu bisa tekor nanti. Jadi kita akali dengan menaikkan salah satu unsur yang ada dalam tandon. Itu pengalaman yang sudah saya dapatkan dari masternya, bukan master sih, guru saya lah, hidroponik yang ada di Tulang Bang Barat. Kemarin dapat pengalaman, katanya kalau terjadi musim hujan ini tidak usah khawatir, artinya kita bisa tetap menanam. Jadi tidak perlu diliburkan instalasinya, tetap bisa menanam dengan syarat pH meter kita pantau, bukan pH meter, pH dalam tandon kita pantau. Jadi kita tahu berapa dia bermain, atau di bawah atau di atas. Jadi kalau di bawah apa kurangnya, melihat dari tabel yang ini tadi ya. Jadi kalau di bawah kekurangan pupuk apa, kalau di atas kekurangan pupuk apa. Nah, itu yang kita tambahkan. Jadi tidak harus pH down, tapi kita bisa akali dengan menambahkan salah satu unsur yang kurang untuk tanaman ini. Jadi ini kuning ya. Ciri-cirinya yang paling kuat seperti ini. Nah, ini kalau saya bilang ini monggo. Ini saya bilang semburat ya. Jadi dia semburat kuning. Kalau dia kekurangan nutrisi, dia bukan seperti ini. Jadi kuningnya agak merata gitu. Tapi kalau dikarenakan pH ini seperti ini ya. Jadi agak hijau, kuning semburat kalau saya bilang. Nah, ini kalau untuk sawi paca seperti ini, sama saja, ini sudah ciri indikasi. Nah, itu sudah indikasi kalau pH-nya kurang stabil. Nah, ini belum tahu saya pH-nya berapa. Yang jelas dari kondisi yang ada itu memang pH-nya kurang bagus. pH meter saya kebetulan saya rusak ya, dan belum
ambil lagi. Belum datang pesanan saya, jadi belum saya lihat pH-nya berapa. Jadi gitu kawan-kawan, kalau musim hujan pentingnya pH meter untuk hidroponik itu seperti itu kegunaannya. Jadi jangan diliburkan lah, sayang salesnya kalau diliburkan. Kemarin ada yang cerita di grup, kenapa tidak menanam, dia di daerahnya sama dengan di daerah saya, yaitu curah hujannya sangat tinggi, jadi diliburkan katanya. Selain nutrisinya juga banyak yang mubazir, pH-nya juga kurang stabil seperti ini kasusnya. Ini akan cukup bersih ya, ini akarnya cukup cantik akarnya kalau dilihat, tidak ada indikasi apa-apa. Ini sawinya sebenarnya belum waktunya panen, tapi sudahlah, kalau udah jadi juit ya udah panen aja. Ini masih bisa tinggi lagi, bisa besar lagi. Jadi ya, ini ada yang kena jamur seperti ini bisa kita buang. Ada beberapa yang kena jamur di musim hujan tuh memang banyak kendala ya untuk hidroponik ya, karena kita main di hidro artinya air, jadi kemungkinan jamur tuh sangat tinggi di musim penghujan ya, karena kelembapan di dalam instalasi kita tidak bisa dikontrol. Seperti ini contohnya ya. Ini jamur apa pH ini? Kurang bagus, kita buang saja. Nanti saya kasih contoh yang terkena jamur ya. Jadi ini yang sudah lubang-lubang ini kemarin kena jamur ya. Jadi ada bintik-bintik putih di tangkainya, tangkai sayurnya. Nah kemarin saya coba ya. Jadi untuk sawi itu cukup pakai parat seperti ini. Tapi kalau selada dia lebih bagus atapnya langit. Nah ini tidak pakai atap ya, dan dia tumbuhnya sudah kelihatan bagus, sudah mulai apa namanya, pulting apa, sudah mulai makrok kalau saya bilang. Nah seperti ini. Nah ini calon selada, ini selada tabung lokal saja saya tanam. Jadi banyak orang lewat. Jadi begitu kawan-kawan, tip dan trik dari pepejalan ya, yaitu menangani pH yang tidak stabil di musim penghujan. Selain menambahkan pH down, kita juga bisa mengakali lewat nutrisinya ya. Jadi kalau setiap hari hujan kita memberikan pH terus, pH down terus ya, kita kasih juga ya. Tapi kalau nutrisi insya Allah dia masih stabil di situ, asal airnya belum habis, nutrisinya pun belum habis. Jadi cukup sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya terus kepada channel Pepejalan agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, cukup dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.